Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamin ya badi as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Il fasahati wal balagati wal bara'ati wa hul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Birikatu wa rahmatu wa rahmatum mata'inududun wa qulubuhum la bidzikrillah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darin amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, khususnya nikmat sehat, sehingga kita kembali mampu kembali di tempat ini, majlis ini bersama-sama mencari ilmu. Mudah-mudahan ya kita semua dari rumah masing-masing dicatat oleh Allah sebuah amal baik kita selama di dunia. Jika nanti selesai pengajian, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita semua. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, dan kita hadir di majelis taklim atau pendidik. Ternyata apa yang kita lakukan, yang mana yang kita lakukan tersebut, kita yakini itu pahala, ternyata habis semua. Apa yang menyebabkan habis? Dalam kesempatan malam ini yang akan kita bahas adalah penyakit hati yang menggerogoti segala amal-amal kebaikan kita. Maka dalam kitab dijelaskan babu ikti wal hasad, tawi iki kubab nerangaken unek-unek wal hasad lan dengki. Kali ini kita akan membahas bab yang menerangkan terkait kebencian dan juga tentang orang hasud. Bagaimana orang tersebut hasud, bagaimana orang tersebut benci. Maka di kesempatan ini saya akan membahas bab kali ini, bab yang berjudul al-hibdu wal hasadu. Allah Ta'ala Allah Ta'ala Allah berfirman dalam Al-Quran, am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli. Yahsuduna ngahasud sapu kaum an-nasa ing manusia ala ma ing atase barang ata kami sungi kang maringi ing nas sapa Allah min fadlihi, saking keutamanya Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'annya dikatakan am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi, apakah manusia menghasut terhadap apa yang Allah telah berikan kepadanya, kepada manusia, min fadlihi, dari keutamanya Allah, dari utama-utamanya Allah. Kemudian dijelaskan itu dalil terkait masalah Al-Quran terkait hasud. Jadi ini Al-Qurannya dijelaskan bahwasannya jira Allah am yasudun nasa, apakah manusia itu ngehasud siji kaum yang manusia ngehasud alama atahumullah ingatase perkara, terhadap perkara yang Allah telah berikan kepada manusia tersebut dari fadlihi, keutamanya Allah. Jadi Allah dalam arti menggambarkan di sini anak uang sini dan kenikmatan luar biasa dari Allah. Bahwasanya uang itu orang tersebut diberikan nikmat, satu diberikan kekayaan, diberikan mobil, diberikan motor. Kemudian ada orang yang tidak senang. Akhirnya orang tidak senang itu bahasanya yang sudah nasa menghasut. Paling nggak mobil itu kulit yang semua. Paling nggak mobil itu mobil wis paling efek. Bahasa yang seperti itu adalah bahasa
orang-orang yang benar-benar benci, orang-orang yang benar-benar dengki terhadap Allah, yang mana Allah memberikan kepada satu orang nikmatan keutamaan. Sehingga dilanjutkan dengan hadisnya wa akhraja Ibnu Majah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhrajalah dari perkataan sabda Ibnu Majah an Rasulillah saking putusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang diceritakan oleh Ibnu Majah yang mana hadis tersebut dari Rasul, dari Nabi Muhammad. Apa kata Ibnu Majah? Diceritakan al-hasan ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-khatamah. Al-hasan utawi hasud dengki ya'kulu iku mangan ya hasud al-hasanati insake kebagusan kama kaya barang kang mangan apa an-naru ini al-khatamah ing kayu kering. Penyakit hasad ini diperkuat dengan dalil Al-Quran yang tadi disebutkan, kemudian dengan hadisnya yang disampaikan oleh Nabi bahwasanya penyakit hasad ini akan membakar semua kebaikan. Apa yang kita lakukan malam ini hadir di Majelis Taklim ini bertujuan pengen berpahala, pengen mempunyai pahala, pengen artinya berbuat baik. Tapi dengan adanya hasad ini akhirnya semua kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan semuanya hancur. Karena apa? Karena makan oleh hasad. Kama ta'kulnar al-khatabah, digambarkan seperti halnya memakannya api terhadap kayu bakar. Jadi ketika ada kayu bakar dibakar oleh api, maka semuanya akan habis. Begitu juga kebaikan setiap orang yang mana ketika sudah melakukan kebaikan ibadah dengan baik, kemudian dia hasud, dia menghasut sehingga kebaikan yang disangkanya itu baik, apa yang dilakukan itu baik, ternyata semuanya adalah nihil ibadahnya. Ini yang menjadi pesan dalam keadaan-keadaan seperti ini. Karena kita kadang-kadang melihat orang nikmat dengan segala nikmatnya, kadang kita akan ada iri, akan ada hasud. Bukan kaya yang tahan tua ini tidak paling boleh itu ngomong kepada orang lain pasti tidak. Artinya menghasut, memberikan gambar bahwasanya kekayaan yang dapatkan itu dapat hal yang buruk, padahal tadi itu bahwasanya infak ibadah Allah yang memberikan. Tapi orang hasud pasti tidak senang dengan apa yang diberikan Allah kepada manusia tersebut. Jadi ketika kita saudara, ada tetangga yang memiliki nikmat tersebut tidak terhingga, asalnya miskin kemudian dia kaya, asal tidak punya kemudian dia punya, akhirnya tetangga tersebut berkata menghasut kepada tetangga yang lain, paling itu, nah itu yang membuat amal-amal kita rusak. Jadi kalau dikatakan percuma segala ibadah kita yang kita lakukan kalau sampai bahasanya kita menghasut, semua kebaikannya hilang. Karena ta'kulun naru al-khatabah, seperti halnya api makan kayu bakar. Bahwa ada satu kisah yang menarik dalam keterangan ayat Al-Quran tadi terkait hasud dengan tadi hadis yang digambarkan oleh Nabi. Ada cerita wahfiyah dan ceritakan anaba gasulah apa sepuluhnya sebagiannya ulama soleh karena iku anak ya bak gasulah Yajlisu iku dodok ya bak bijani bimalikin ing dalam sisine raja. Ada cerita bahwasanya ada sebagian ulama yang mana duduknya di samping raja, anu wong soleh. Kemudian orang soleh tersebut selalu duduk di samping raja. Lah tujuan apa? Bijani binasihi kelawan menasihatine ing raja. Bijani memalikin ing dalam sisine raja yang sahuhu kang menasihati kang nasihati ya Pak tunggu ing balik.
ada satu cerita bahwasanya ada sebagian ulama, sebagian ahli ibadah, orang soleh yang selalu duduk di sampingnya raja, yang mana duduknya tersebut adalah selalu menasihati raja, selalu menasihati raja. Waqulu langucap sababatu lahu maring raja ahsin ilal muhsin bi ihsanihi fa innal musi satakfihi isaatuhu. Ahsin, nasihat yang disampaikan oleh Ba'dus Sulaha dalam arti orang yang soleh menyampaikan terhadap raja, penyampaiannya adalah ahsin ilal muhsin, ahsin gawe bagus satu sini ilal muhsin mari wong kang gawe bagus diisani kelawan gawe bagus satu sini. Kata ahli ibadah, orang soleh tersebut menggambarkan nasihatnya kepada raja, ya raja, jadi biasa kita memang ahsin ilal muhsin bi ihsanihi, buatlah kebaikan, buatlah kebaikan terhadap orang yang selalu berbuat kebaikan, yang selalu berbuat kebaikan. Diisani dengan kebaikannya orang yang berbuat baik. Ada pesan dari ahli ibadah, ulama soleh tersebut mengatakan kepada raja, pesannya ini selalulah berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik dengan kebaikannya. Pesan daripada ulama yang menggambarkan bahwasanya pesannya pas selalu berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik, yang mana orang tersebut selalu berbuat baik. Kemudian fa innal musyi'a satakfihi isaatuhu, fa innal musyi' mangka setune wong kang gawe alus satakfihi iku bakal hancur ing musyi' apa isaatuhu kelakuan alane musyi'. Kata ulama, kata ahli ibadah, selalulah berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik, dikarenakan orang yang selalu melakukan amal jelek, amal aluk, amal yang tidak baik, satakfihi isaatu akan tenggelam, akan hancur, akan binasa dengan